Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ramachandra dalam tugas API yaitu Microservices. Pertama-tama, apa itu API Gateway Microservices? API Gateway Microservices adalah sebagai standar dalam menggunakan microservices merupakan antarmuka yang mengintegrasikan klien dan microservices, penghubung klien dan microservices dengan banyak benefit dalam penggunaannya. Dapat dilihat di sini cara kerja dari API Gateway Microservices berawal dari user interface pada mobile, desktop, bisa itu mobile, desktop atau server, kemudian akan di load balancer, kemudian dari load balancer akan dihubungkan ke API Gateway. Nah, pada API Gateway inilah nanti akan dicari yang mana endpoint microservices yang dibutuhkan. Jadi berawal dari user, kemudian diproses oleh load balancer, kemudian akan diantarkan ke API Gateway yang mana nantinya API Gateway akan menghubungkan ke microservices yang dibutuhkan. Seperti pada poin ke-2 ini, merupakan antarmuka yang mengintegrasikan klien dan microservices. Itu API Gateway. Seperti gambar sebelumnya, antara user, load balancer, API Gateway, dan microservices saling berhubungan. Karena tiap-tiap layanan berbeda-beda, maka layanan yang dibuat menjadi individu untuk mempercepat proses layanan dengan membagi kecil-kecil tugas yang diberikan. Ya, hal ini juga mempunyai otoritas data yang kuat sehingga dapat mencegah kehilangan data dari microservices. Poin nomor 2 dapat dilihat di sini. Dari desktop, kemudian masuk ke load balancer, kemudian ke API Gateway. Nah, API Gateway, microservices sesuai namanya, micro yang berarti kecil dan services berarti layanan. Layanan kecil-kecil ini merupakan layanan yang cukup banyak. Namun, karena layanan cukup banyak inilah jadinya microservices ini dapat bekerja sendiri-sendiri sehingga jika bekerja sendiri-sendiri tidak terhubung satu sama lain sehingga jika terjadi maintenance hanya akan terjadi maintenance di satu microservices saja, tidak terjadi pada seluruh microservices sehingga bisa digunakan alternatif dalam penggunaan microservices ini. Kita lihat di sini, ini merupakan cara bekerja dari microservices itu. Contoh, klien mengakses API Gateway. API Gateway akan men-service discovery, yaitu mencari tahu apa discovery apa service atau layanan yang dibutuhkan, yaitu dipilih berdasarkan dari alamat algoritma atau dari alamat algoritmanya. Dari situ akan diantarkan ke book repository A atau book repository B, book repository C, tergantung dari address algoritma atau alamat dari algoritma itu sendiri. Jadi ini tergantung dari klien maunya apa. Klien maunya apa, API Gateway akan mendiscovernya. Dari API Gateway ini akan dihubungkan ke microservice yang berujung pada layanan yang dibutuhkan oleh klien. Apa keuntungan dari API Gateway Microservices ini? Pertama, kode klien menjadi lebih sederhana. Klien tidak perlu tahu apa yang terjadi. Yang penting adalah klien inginkan layanan hal ini, API Gateway Microservice akan menghubungkannya. Dapat melakukan proses login, autentifikasi, health check, dan lain-lain. Nah, hal ini berhubungan dengan poin nomor 3 yaitu dengan banyak pengaman juga mengurangi risiko kehilangan data. Kalian melakukan proses login, autentifikasi, dan health check dan lain-lain itu sehingga membuat hal ini aman. Kemudian juga dapat langsung menerima data dari satu panggilan pada microservices background, yang berarti microservice akan langsung memberikan layanan kepada klien. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.